إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan marilah kita bersama pertemuan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita di tiap sunnahnya yang selalu kita teladani. Masyarul muslimin rahimahumullah. Dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimana spirit hijrah dalam memasuki tahun baru Hijriah ini mendorong kita pada semangat perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat di atas merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah bahwa suatu perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah kebaikan, bukan malah sebaliknya perubahan ke arah keburukan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad ayat 8-10. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn. Alam naj'al lahu 'ainayn, bukankah kami telah menjadikannya untuknya sepasang mata, wa lisanan wa syafatayn, lidah dan sepasang bibir, wahadainahun najdain, serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Berubah untuk menjadi baik memanglah tidak mudah. Ayat di atas dilanjutkan dengan ayat berikutnya, di mana Allah berfirman, "Falaqtahamal 'aqbah, wa ma adraka mal 'aqbah, faqtu raqabah, aw it'amun fi yawmin dhi masghubah, yatiman dha maqrabah, aw miskinan dha masrubah." ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Falaqtahamal 'aqbah, maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebaikan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal 'aqbah, tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Faqtu raqabah, itulah upaya melepaskan kebudakan. Aw it'amun fi yawmin dhi masghubah, atau memberi makan pada hari yang terjadi kelaparan. Yatimam dha masrubah, atau memberi atau anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Au miskinam dha masrubah, atau orang miskin yang sangat membutuhkan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia juga termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk kasih sayang. Perhatikan bagaimana dalam ayat di atas memilih jalan baik diumpamakan dengan menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dalam ayat-ayat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45,
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata kabirah dijelaskan maknanya sebagai masyaqqah tsaqilan atau sesuatu kesulitan yang sangat berat. Lalu apa makna orang yang khusyuk dalam ayat itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dari Abi Talha menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa orang yang khusyuk adalah yakni al-musaddiqina bima anzalallah, orang yang percaya dengan apa yang diturunkan Allah. Maka dari ayat tersebut jelas bahwa sebuah perubahan terus sebuah perjuangan yang tidaklah mudah. Jika kita mengenang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah, kita akan menyadari betapa beratnya perjuangan beliau. Maka ada beberapa hal yang dapat menguatkan semangat dan langkah kita untuk berubah. Yang pertama, memohon petunjuk atau hidayah dan pertolongan kepada Allah. Dalam setiap rakaat salat kita selalu membaca surat Al-Fatihah, di mana kita menyampaikan doa kita agar mendapat hidayah. Hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Batas yang memisahkan antara orang yang masuk surga dan neraka adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat secara verbal tidaklah panjang, namun betapa beratnya untuk diucapkan jika seseorang tidak mendapat hidayah. Bahkan Rasulullah sendiri tidak dapat memberikan hidayah kepada pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Dalam sebuah riwayat dalam Al-Qasas Ibnu Katsir diriwayatkan bahwa ayat tersebut turun ketika ajal mendekati Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW mengajak pamannya untuk menyebut kalimat tauhid. Namun hingga akhir hayatnya, bibir pamannya tersebut tidaklah jua menyebut kalimat tauhid. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Untuk berubah dan mendapat petunjuk harus dilakukan dengan mujahadah, baik dengan doa maupun ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 9. Yang ketiga adalah mengikuti langkah orang-orang yang ikhlas, agar perubahan yang kita lakukan tidak salah jalan, tidak tersesat. Maka kita perlu memiliki seseorang yang dapat membimbing kita, menemani kita, bahkan menegur kita dalam perjalanan kita untuk berubah. Siapakah orang yang layak kita ikuti? Yaitu orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Yasin ayat 21. Kesimpulan dari penjabaran di atas, bahwa untuk berubah maka diperlukan setidaknya dua hal. Yang pertama, kita harus merubah diri kita sendiri, dimulai dari kita sendiri. Yang kedua, kita harus khusyuk. Dan untuk menguatkan langkah perubahan kita, maka diperlukanlah satu, memohonlah petunjuk dan hidayah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, denganlah bersungguh-sungguh. Yang ketiga, memiliki langkah-langkah orang yang ikhlas. Dan ada 7 poin yang berkaitan dengan hijrah, yaitu hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. 2, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Yang ketiga, hijrah itu adalah ibadah, karena motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Yang keempat, hijrah itu harus untuk persatuan dan persatuan, bukan untuk perpecahan. Yang kelima, hijrah itu adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Yang keenam, hijrah itu adalah menekan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hijrah itu adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia yang seyogianya kita ikuti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah doa pertama ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yahdiya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.